Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur kita ucapkan atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mai Vita Ramadhani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Zikri Hamdi dan Rani Nainggolan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi kutipan dan sistem rujukan. Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan orang lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Dalam menulis karya ilmiah, biasanya kita mengutip pendapat orang lain. Kutipan ini biasanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi yang dibuat. Kutipan terdiri atas dua jenis, yaitu 1. Kutipan langsung, 2. Kutipan tidak langsung. Kedua jenis kutipan ini bertujuan sama, yaitu meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita, tanpa menghilangkan penghargaan kita kepada orang yang pikirannya kita pinjam. Kutipan langsung adalah ide atau konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis atau peneliti sendiri. Ciri-ciri kutipan langsung: 1. Tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip. 2. Tanda 3 titik berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. 3. Menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Ciri-ciri kutipan tidak langsung: 1. Diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. 2. Diintegrasikan dengan teks. 3. Tidak diapit oleh tanda kutip dan harus menyertakan sumber kutipan. Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Sumber kutipan mutlak sifatnya, harus dicantumkan pada setiap kutipan yang kita ambil sebagai acuan. Jika kita tidak ingin digolongkan sebagai orang yang melakukan plagiarisme, karena hal ini merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seseorang yang dilindungi oleh hukum. Sistem rujukan, sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Sistem rujukan dalam penulisan ilmiah dikenal ada dua sistem rujukan yang sering digunakan, yaitu catatan kaki, yaitu catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. 2. Catatan belakang, yaitu catatan yang diletakkan di akhir bab atau dalam sebuah buku, atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah makalah. Dalam sistem catatan dibagi dua, referensi dan informasi tambahan. Referensi adalah informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan untuk mempertegas suatu pernyataan. Informasi tambahan pada sistem catatan digunakan jika penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, menginformasikan adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama dengan yang penulis buat. Daftar pustaka adalah tulisan yang terdapat di bagian akhir dari karya tulisan yang berisi rujukan atau referensi pembuatan tulisan. Fungsi daftar pustaka: 1. Membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi. 2. Membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. 3. Sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang digunakan sebagai acuannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.